Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Bintang Lanani dengan NIM 230401040042 dari Prodi PPKN. Sini saya akan membahas tentang sistem parlementer. Mari mengenal sistem parlementer bersama. Apa itu sistem parlementer? Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif atau kabinet bertanggung jawab kepada parlemen yang disebut dengan badan legislatif. Kepala negara bisa menjadi raja atau presiden, namun kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet atau pemerintahan dibentuk oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Kedua, pemilihan parlemen. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum. Dan terakhir, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan memimpin kabinet. Sejarah sistem parlementer di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan melewati masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, Indonesia kembali dibentuk negara kesatuan dan mulai menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno hanya berperan sebagai kepala negara simbolis, sementara kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Namun, praktek sistem parlementer di Indonesia saat itu tidak berjalan mulus. Kabinet sering berganti lebih dari 7 kali hanya dalam waktu 9 tahun. Karena partai-partai di DPR sering berselisih dan sulit bekerja sama. Koalisi politik rapuh dan setiap kali muncul konflik. Kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. Akibatnya pemerintahan menjadi tidak stabil, pembangunan lambat, dan rakyat merasa kecewa. Karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstitutet dan menyatakan kembali ke UUD 1945 sekaligus mengakhiri sistem parlementer dan menggantinya dengan sistem presidensial. Ada juga kelebihan. Kelebihan dari parlemen yaitu yang pertama, dapat membentuk kebijakan lebih cepat karena eksekutif dan legislatif sering dari partai yang sama. Kedua, pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap eksekutif. Ketiga, garis tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan jelas. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu ketidakstabilan politik karena sering bergantinya kabinet. Lalu Perdana Menteri dapat jatuh karena mosi tidak percaya. Ini adalah contoh negara dengan sistem parlemen. Ada Inggris, Kanada, Australia, dan India. Baik, itu saja dari sistem parlementer. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.